Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada panitia penyelenggara International Conference in Action Research and Pedagogy and Innovation in Educational Pedagogy 2023. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Garlic Farming Income and its Contribution to Farmer Household Income in Magelang Regency, Indonesia. Saya bersama tim. Yang pertama saya sendiri Muhammad Imanuddin, yang kedua Ani Suryantini, Widya Sutui, dan Aris Pujianto. Pertama pendahuluan, kenapa sih bawang putih? Bawang putih merupakan salah satu tanaman yang masih jarang ditanam di Indonesia. Yang kedua, bawang putih memiliki potensi yang vital karena digunakan hampir di seluruh masakan Indonesia. Dan juga bawang putih digunakan sebagai obat tradisional. Banyak masakan khas di Indonesia menggunakan bumbu utamanya yaitu bawang putih. Maka dari itu permintaan akan bawang putih cukup besar, di mana produksi bawang putih di Indonesia hanya berada di 3 daerah, yaitu Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat, yaitu di kaki Gunung Rinjani. Penelitian ini saya lakukan di Kabupaten Magelang karena Kabupaten Magelang memiliki potensi bawang putih yang cukup besar dan kondisi alam yang mendukung untuk tanaman bawang putih, di mana bawang putih menghendaki suhu yang cukup dingin, yaitu di bawah 25 derajat Celcius, dan hal itu bisa diperoleh di daerah dataran tinggi dengan ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Kemudian masalahnya, bawang putih di Magelang ternyata mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan itu mencapai 21,38%. Penurunan ini sejalan dengan penurunan luas panen bawang putih di Kabupaten Magelang, yaitu rata-rata mencapai 23,83%. Hal ini menjadikan produksi bawang putih rendah karena kalah dengan bawang putih impor, dan produksi bawang putih membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Maka dari itu hal ini menjadikan diperlukan perhitungan tentang pendapatan usaha tani bawang putih yang dilakukan oleh petani dan kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga petani. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana pendapatan usaha tani bawang putih di Kabupaten Magelang dan kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga tani. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yaitu di Desa Adipuro. Kemudian karena Desa Adipuro merupakan desa tertinggi yang memiliki temperatur yang cukup dingin dan banyak masyarakat menanam bawang putih. Kemudian sampel penelitian ditentukan secara random sampling sebanyak 52 petani. Data dikumpulkan menggunakan interview dan wawancara. Asumsi penelitian ini yaitu semua produksi bawang putih terjual dalam bentuk setengah kering. Karena bawang putih terjual dalam 3 bentuk, yaitu bentuk basah, setengah kering, dan dalam bentuk bibit. Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis biaya, kemudian analisis penerimaan, kemudian analisis pendapatan, dan kontribusi pendapatan. Di mana kontribusi pendapatan ini ada 4 kriteria, yaitu kriteria yang kecil kurang dari 25%, kriteria yang sedang yaitu antara 25 sampai 49%, dan kriteria yang besar yaitu 50 sampai 75%. Kemudian yang terakhir yaitu kriterianya sangat besar, yaitu
di atas 75%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari analisis yang pertama yaitu analisis biaya. Analisis biaya yang dilakukan yaitu biaya, yaitu biaya implisit atau biaya yang tersembunyi dan biaya eksplisit atau biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh petani. Dari biaya tersembunyi atau biaya implisit sebesar 22,472 juta rupiah, di mana terbesar yaitu biaya sewa lahan sendiri, di mana biaya implisit ini sewa lahan sendiri dan tenaga kerja dalam keluarga itu biasanya tidak dihitung oleh petani. Kemudian biaya eksplisit yang tertinggi yaitu biaya benih mencapai 30.743.000 rupiah. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja luar keluarga sebesar 10.692 rupiah. Sementara biaya pestisida yaitu biaya yang sangat kecil, paling kecil di biaya eksplisit yaitu tidak mencapai 1 juta rupiah. Kemudian penerimaan dan pendapatan usaha tani bawang putih dapat diketahui bahwa penerimaan usaha tani yaitu perkalian antara produksi dengan harga jual. Nah, produksi bawang putih di daerah penelitian pada luasan per hektar yaitu sebesar 3.491 kilogram. Sementara harga jualnya yaitu sebesar 25.269 rupiah. Nah, hal ini karena bentuk setengah kering itu yaitu bentuk yang lebih cepat petani mendapatkan uang, karena jika dijual dalam bentuk bibit itu membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu 6 bulan, dimana dan jika dijual dalam bentuk basah harganya cukup rendah. Nah, bawang putih yang bentuk basah itu setelah dipanen langsung dijual, tapi yang bentuk setengah kering itu setelah panen dilakukan penjemuran 1-2 minggu kemudian dijual. Sementara dalam bentuk bibit yaitu disimpan selama 6 bulan untuk menghilangkan masa dormansi dari bawang putih itu tersebut. Kemudian pendapatan usaha tani sebesar 35 juta rupiah didapatkan dari penerimaan usaha tani 88 juta rupiah dikurangi dengan biaya eksplisit yang dikeluarkan yaitu 52 juta 821.000 rupiah. Nah, di daerah penelitian usaha tani bawang putih hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 1 tahun karena yaitu pada musim hujan, karena pada musim kering tidak adanya air untuk menyirami bawang putih. Sementara itu di musim hujan intensitas cahaya matahari yang datang cukup kecil sehingga bentuk bawang putih yang dihasilkan yaitu bentuknya kecil-kecil. Nah, kemudian kontribusi pendapatan usaha tani bawang putih terhadap pendapatan rumah tangga, di mana pendapatan rumah tangga tani yaitu pendapatan dari kegiatan pertanian atau usaha tani dan kegiatan lain di luar usaha tani, misalnya sebagai guru, sebagai buruh dan lain sebagainya. Nah, pendapatan usaha tani ini ada dua, yaitu pendapatan dari usaha tani bawang putih dan pendapatan dari luar usaha tani bawang putih. Di mana pendapatan usaha tani bawang putih dari grafik dapat dilihat 67,5% dan di luar dari usaha tani bawang putih yaitu 32,5% dengan pendapatan mencapai 17.038.000 rupiah untuk pendapatan di luar usaha tani. Untuk pendapatan bawang putih sebesar 35.411.000 rupiah.
Nah, pendapatan usaha tani ini berkontribusi eh, pendapatan usaha tani berkontribusi cukup besar di dalam usaha tani. Sementara itu, pendapatan dari usaha tani atau dari kegiatan pertanian yaitu 70,5%. Sementara dari luar pertanian yaitu 29,5%. Di daerah penelitian merupakan daerah pertanian atau daerah petani di mana hampir semua penduduknya yaitu melakukan kegiatan usaha tani. Dari kontribusi tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing responden sebanyak 26 orang dari 52 responden atau 50% dari responden memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan rumah tangga tani, yaitu antara 50 sampai 75% dengan rata-rata 57,79%. Secara observasi kami melihat bahwa petani di daerah penelitian banyak melakukan usaha tani bawang putih karena secara sejarah bawang putih digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri. Secara sejarah juga di daerah penelitian merupakan penghasil bawang putih dengan jenis lumbu kuning, di mana jenis ini merupakan jenis yang sudah turun temurun diusahakan oleh petani di daerah sekitar penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini yang dapat diambil yaitu usaha tani bawang putih memiliki prospektif karena memberikan economic benefit atau pendapatan ekonomi untuk petani, karena pendapatan dari usaha tani bawang putih cukup tinggi dan biaya benih yaitu biaya yang tertinggi dari usaha tani bawang putih, dan pendapatan usaha tani bawang putih per tahun per hektar sebesar 35,41 juta rupiah. Dan kontribusi usaha tani bawang putih atau usaha tani bawang putih berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan rumah tangga, di mana pendapatan rumah tangga tani yaitu didapatkan dari pendapatan pertanian dan pendapatan dari luar pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.